Nah, kalau nggak dikasih tahu sama teman saya si Aples, Aples orang Irian itu, dia bir awas. Nah pas dia ngomong gitu, hampir awas, saya nunduk itu disabet pakai ini, pakai golok, samurai lah gitu kan, panjang nggak kena. Akhirnya diambil batu sama dia tuh, dihajar kena perutnya, jatuh, terus pedangnya jatuh ya udah gitu. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi bersama gua Daceo di Catatan Dari Sekolah. Nah, kali ini Catatan Dari Sekolah ingin berbagi kisah sekolah. Salah satu sekolahan yang cukup jauh lah, daerah Halim Perdana Kusuma, Kapal Halim. Nah, jadi gua langsung ketemu sama narasumbernya yang sekolah cukup jauh dari Cibinong, Halim. Nah, kita langsung aja ya, kita sapa langsung kan. Bang Pampir. Bang Pampir, Yusuf, cuman panggilannya Pampir Bluesman. Lagi zamannya sekolah dulu. Oh jadi nama aslinya apa? Yusuf. Yusuf. Iya. Dipanggil Pampir. Pampir itu sebenarnya panggilan waktu saya sekolah SD. Oh. Jadi lagi SD itu saya itu dulu itu nggak pernah setiap hari Sabtu tuh nggak pernah sekolah, jarang. Jadi kalau guru saya nyari hari Sabtu, kemana nih orang? Nah, nggak jauh, saya nonton film Vampir Cina. Oh gitu. Gitu. Jadi akhirnya dipanggil Vampir. Oh dari SD. SD, iya. Dari SD. Nah, akhirnya kebawa ke sekolah ya Bang. Dibawa ke sekolah gitu. Sebelumnya Bang, waktu itu Abang sekolah di STM Penerbangan Utama. STM Penerbangan Utama. Tepatnya Di Halim Perdana Kusuma, Jalan Permata nomor 17 Halim Perdana Kusuma. Jalan Permata Nomor 17 Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma. Iya. Waktu itu Abang basis mana Bang? Saya basis Bagor. Bogor. Bagor itu ya basis Bogor gitu. Iya. Jadi kita tuh lagi sekolah itu ada nama-nama basisnya gitu. Misalkan Priuk itu ya P8. Terus misalkan kayak basisnya Manggarai itu 300. Jadi pakai nama bis semuanya. Oh, pakai nama bis. Nama bis. Kalau Priuk itu P8 Patas 8. Oh, Kalau misalkan yang daerah Pulau Gadung 57 gitu ya. Bisnya 57. Terus kalau yang Rawasari bawah ya 900, bisnya 900 gitu. Kalau Bogor sendiri 1693 karena lagi itu Bogor nggak ada patasnya. nggak ada batasnya. Nggak ada patasnya. Jadi patas mana aja yang ditaikin gitu. Oh, berarti Tapi itu, intinya yang penting nyampe ke ini aja, nyampe ke Jalan Baru Pasar Bo gitu. berarti bentuknya jalan berpasar. Jalan Baru Pasar Bo gitu. Abang sekolah Nah, sebelumnya abang udah tahu yang namanya sekolah kapal itu seperti apa? nggak tahu sama sekali gitu. Jadi dulu saya lagi zaman saya masuk sekolah itu karena saya itu memang nggak tahu daerah Jakarta ini suka berantem atau gimana kan. Karena saya lagi itu cari sekolah yang kasarnya bener-bener ya buat belajar gitu. Nah, akhirnya pertama mau masuk SMK Negeri 49 Jakarta di Blok M, karena mungkin kejauhan akhirnya ya cari yang dekat alternatif ya di Halim aja. Tuh, karena dari rumah ke sana itu kan cuman naik angkutan umum itu cuma 2 kali gitu. Jadi dari sini kita naik 08 sampai Jagorawi, naik bis yang ke arah Cawang. Tapi pikiran ya sekolah di sana jauh-jauh ya, padahal di Bogor banyak ya Bang. Memang kepikirannya karena ya memang nggak tahu juga, memang saya nyari sekolah penerbangan gitu ya, karena saya niatnya itu memang dulu ya pengen jadi teknisi gitu. Oh, teknisi. Iya. Akhirnya ya masuklah sekolah di situ. Saya ambil jurusan itu Airplane Power Plant, teknik penerbangan. Oh, dari penerbangan. Iya. Di sana tuh ada 3 program, teknik penerbangan, listrik avionika, yang terakhir itu motor otomotif, mekanik otomotif. Ya. Mekanik otomotif. Iya. Oh, jadi abang jadi ke Penerbangannya. penerbangannya. Iya. Nah Bang, waktu abang pertama masuk sekolah tuh di Halim tuh, sebelumnya tahu dong Bang yang namanya sekolah di STM itu seperti apa? Pasti ada bentrokan-bentrokan tuh.
Dan di Halim sendiri pasti ada namanya tataran-tataran Pak. Ada. Gimana Pak? Lagi saya kelas 1 semua ditatar dari semua kelas gitu ya. Semua dari kelas 1 itu ada sekitar 12 kelas. 12 kelas itu satu kelasnya itu bisa sekitar 60 murid ya. 60 murid, tapi ya nggak sebagian juga ke sana. Mungkin yang nanya orang-orang kampung situ, tapi kalau yang orang luarnya itu diwajibkan semua ke Blok M. Itu. Oh semua kalau orang kampus itu dimasukin ke Blok M? Enggak, maksudnya berangkat semuanya, berangkat. berangkat ke Blok M tataran pertama kelas 1. Pertama waktu abang sendiri ikut ke Blok M? Ikut ke Blok M. Gimana tuh Bang? Ya pertama kali ke Blok M ya karena saya nggak tahu yang namanya berantem atau tawuran ya. Karena suruh ngikut ya udah ngikut aja gitu. Berarti karena suruh anak kelas 3 udah buruan kelas 1 semua naik patas. Ya akhirnya kita berangkat ke Blok M itu sampai dengan 12 patas. Kesana itu 12 patas. Bentrokan sama mana Bang? Sama Purnama Blok M. Oh pertama Blok M ya? Itu pertama bentrok itu di jalur Blok M itu yang ada banyak bis-bis itu kan kalau kita naik ya di situ. Oh berarti waktu tataran pertama abang ditatar buat ibu sama Blok M. di Blok M. Sebenarnya sih mau ke sekolahan anak-anak penerbangan Blok M, cuman karena nggak ketemu di situ ketemunya sama Purnama ya, itu berantem dengan Purnama. Gimana tuh Bang? Pertama kali dan abang nggak tahu yang namanya tawuran, akhirnya bentrok di Blok M sama Purnama. Kencang tuh Bang bentrokan di sana. Ya lumayan gitu, jadi ya berantem ya kayak gimana ya, karena kita saking banyaknya kali ya, namanya 12 patas dia cuman hanya ya nggak sampai 50 ya sempet nahanan gitu ya, mereka ya kalah juga gitu. Oh akhirnya mereka mental juga. Karena kan kita turun satu patas, di belakang turun lagi. Banyak ya Bang? Banyak. 12 patas ya? Iya. Bang, beres tataran masuk dong nih namanya kelas 1. Iya, kelas 1 ya. Kelas 1 utamanya di jalur nih Bang. Apa kan jalurnya jalur Bogor nih Bang? Jalur Bogor ya. Jauh banget Bang ke sana Bang. Iya. Gimana tuh Bang selama di jalur? Selama di jalur ya pokoknya saya mulai dari jalur itu kan kita biasa sekolah itu kan nongkrong itu kan di Cawang tuh. Jadi di Cawang itu tempat kumpulnya anak-anak STM penerbangan di situ. Jadi masing-masing ada yang ke Tanjung Priuk, ada yang ke Manggarai, ada yang ke 900, terus ada yang ke Bekasi, gitu, ada yang ke Bogor gitu. Jadi di situ mencara semua, intinya kumpul titiknya itu dulu tuh di Cawang di situ. Cawang. Bentrokan pertama kali di untuk kelas 1? Iya dengan Bakti, dengan Bakti Jakarta. Gimana tuh Bang? Di situ lagi kelas 1 bentrok, kita pertama kali bentrok dengan Bakti Jakarta itu ya sebenarnya mungkin karena Bajak ini mau ngangkat namanya atau gimana, jadi mereka itu ya jarang ada yang pakai baju sekolah. Jadi mereka itu kebanyakan ya pada pakai baju bebas semua. Baju bebas? Baju bebas, mungkin dengan alumninya juga yang turun. Oh ada alumni. Alumninya juga ya. Ya pertama kali bentrok ya saya juga hampir jadi korban juga. Kalau nggak dikasih tahu sama teman saya si Aples orang Irian itu, manggil Pir awas. Nah pas dia ngomong gitu hampir awas, saya nunduk itu disabet pakai golok samurai lah gitu kan, panjang, nggak kena. Akhirnya diambil batu sama dia tuh, dihajar kena perutnya, jatuh, terus pedangnya jatuh, ya udah kita nain dia. Oh jadi pedangnya jatuh diambil sama Bang? Gitu. Ya, akhirnya dia yang korban. Oh dia yang korban. Iya. Dari pihak Abang sendiri ada korban? Ada. Kita juga banyak yang, karena di situ kan rame ya Mikar ya. Cuman yang pas udah taunya tuh ya rumah sakit. Oh pas di rumah sakit anak-anak gua juga Bang? Iya, ada juga yang anak kelas 3 yang lari ke atas itu sampai kena cerulit ya, dari belakang tembus ke sini. Ya termasuk saya sendiri, kalau saya tembak. Termasuk Abang sendiri? Tembak. Emang ada yang bos senapan? Enggak. Saya ditembak lagi tuh karena mungkin lagi ramenya MPR DPR, terus Ibu Mega juga sering, presiden kita keempat ya, sering ke Halim.
Jadi di seputaran situ tuh memang banyak brimob gitu. Oh, jadi lagi Jadi jaga. iya, jadi kita tuh dipisah sebenarnya sih. Cuman ya karena waktu itu juga kita juga nggak tahu pas bentrok-bentrok itu ya ditembak dadat ya, salah satunya saya yang kena. Oh, mereka mungkin brimob itu nembaknya asal kali apa gimana, langsung apa karena peluru nyasar, Pak? Enggak, mereka nembak begini semua. Oh, udah kan. Misainnya gitu. Dan akhirnya abang Kena di sini saya di tengah-tengah dada. tapi nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, karena itu peluru karet. Oh, peluru karet. Iya, bukan peluru bener. Mungkin kalau peluru bener udah mati kali ya. Iya. Tapi pas kejadian itu abang langsung dilariin. Saya lari ke rumah sakit. Nah, begitu di rumah sakit itu ya ternyata yang korban itu bukan saya. Mungkin yang ada sekitar 6 atau 8 orang lah yang masuk perawatan. Ya, Waktu abang sendiri lah ya. iya. Kelas 1 abang baru pertama kali kelas 1 ya, Bang ya. Iya. Dan nggak tahu kan bentrokan kita tembak. Iya. Terus ada lagi, Bang, bentrokan untuk kelas 1 itu yang abang rasain di kelas 1? Sebenarnya banyak sih, cuman mungkin karena udah terlalu lama jadi nggak terlalu ini ya. Yang paling berkesan banget, Bang? Lagi saya bentrok itu ya di kelas 1 tuh sama di Pasar Rebo. Rebung. Pasar Rebo mungkin ya penataran kedua atau ketiga ya, saya juga kurang ingat juga. Nah, dari Pangudi Rahayu ini ceritanya bukan Pangudi Rahayu, Adiluhur. Oh, di Luhur. Adiluhur Pasar Rebo ini ceritanya ngejalanin ke sini semua, ke mana? Ke apa sih? Pak, ke Jalan Baru ke kita lah, mau jebolin. Nah, kita di situ ada basis bagor, cuman hanya basis bagornya aja. Mereka jalanin satu sekolahan. Itu yang saya lihat sih ya benar-benar panjang banget gitu. Oh, di Luhur buat Panjang banget, mereka satu sekolahan, kita hanya nggak sampai 70 orang lah. Cuman di situ, cuman kita lagi tuh gabung dengan anak Poncol juga. Oh, gabung Poncol Poncol. 41A. Iya. Nah, disitulah pertama kali yang seru-serunya bentrok itu ya, maksudnya nggak kenal teman, nggak kenal lawan gitu. Jadi ya kita di sini, mereka langsung nyampur semua, nyerang gitu ya. Kita juga nyerang juga sama. Gitu. Tapi nggak jebol. Oh, nggak dibawa. Bahkan si Adiluhurnya ini balik lagi ke Pasar Rebo, kalah. Gitu. Akhirnya mereka mental juga. Mereka mental, banyak korban juga. Banyak Gitu. korban juga dari pihak abang sama pihak dia juga. Enggak, dari kita nggak ada. Oh, dari pihak mereka. Enggak, karena lagi tuh kalau nggak salah tuh anak Poncol hampir 10 apa 20 orang ya, itu semua rata-rata pakai celurit 0, semua. Oh, jadi dulu PR gede-gede lah ya, Bang. Iya, akhirnya entah gimana ya mereka banyak yang kena. Nah, kelas 1 tuh, Bang. Berarti abang dari kelas 1 juga udah banyak bentrokan ya, Bang. Ya? Iya, jadi sebenarnya Pasar Rebo itu pusatnya dari anak-anak sekolah zaman saya dulu ya berantem di situ. Oh, yang Jadi titiknya itu di situ gitu. Kalau kita pulang nih dari mulai Jalan Baru turun di Pasar Rebo, ya Pasar Rebo itu dikuasainnya sama ya Parvi, ya Mor, Parah, Kiu gitu. Pasar Rebo. Dari sininya lagi Adiluhur, dari sininya lagi Respati. Jadi itu titiknya di situ dan di situlah semua anak kumpul. Jadi di situ tuh memang pernah kejadian sekali, itu pernah kejadian. Jadi kita masuk ke sini, di sini Yamor, di sini AL, di sininya Respati, kumpul di situ. Wah. Iya, akhirnya udah berantem semua. Jadi nggak tahu yang mana yang musuh apa ya? Nggak tahu yang mana, iya. Akhirnya yang kita jebolin itu ya bukan Adiluhur atau Respatinya yang kita jebolin, ya Pasar Rebonya arah Bogor. Yamornya yang kita jebolin, iya. Itu. Pas, tapi kalau misalnya di jalur pulang sendiri yang di Bogor sendiri sering banget. Kalau saya sih lagi tuh, pokoknya batas saya sekitar jam 3 udah saya pulang. Karena kan kalau batas jam 3 atau jam 4 itu anak-anak sekolah tuh nggak ada yang nongkrong kan, akhirnya saya pulang gitu. Soalnya kalau batas jam 1, jam 2 itu anak sekolah masih banyak yang ngumpul, terutama di arah Jalan Raya Bogor sininya. Oh, berarti jam 3 ya? Iya, soalnya titik kumpul terakhir dari anak-anak saya ini habisnya cuma di ini Gang Nangka. Oh, Gang Nangka. Di Gang Nangka, di situ ada kurang lebih sekitar 8 orang.
Jadi kalau mereka udah pulang ya saya cuma sendiri nyampe ke sini. Nyampe Cibinong ya Bang ya? Iya. Masuk ke kelas 2 nih Bang. Kelas 2 makin kencang kali Bang. Gimana Bang, kelas 2 ini perbedaan kelas 1 sama kelas 2 apa sama aja perbedaan Bang? Apa lebih kencang gara-gara udah ditinggalin apakah abang kelasnya cukup ngaruh, abang naik, warisan di kelas 1 atau masih tanggung jawab kelas 1? Makin kencang apa gimana? Kalau pas kita di kelas 2 itu jadi kita kumpul semua. Di situ kan dulu tuh karena kelas kita terlalu banyak ya, jadi dibagi dua. Kelas 1 tuh ada kelas 1 pagi sama kelas 1 siang. Oh jadi beda shift? Begitu kita kelas 2 siang semua. Akhirnya kumpul lah di situ semua. Dari ya. Kelas 2 siang? Saya pagi. Oh pagi? Siangnya ada lagi. Oh ada lagi. Gitu. Tapi ada perbedaan tapi kan di kelas 1 Ada perbedaan. Gimana perbedaannya Pak? Perbedaannya kita lebih mengenal anak-anak lah. Jadi setiap perbasis itu kita tahu gitu kan, karena di situ kan titik temunya semua anak-anak kumpul gitu. Maksudnya kita tahu oh ini orang Bekasi, ini orang Tanjung Priuk, ini orang mana gitu. Tadinya nggak kenal. Nah disitulah kita mulai adanya yang namanya persahabatan itu, saling ini. Jadi Bang di kapal sendiri kan yang gue tahu Bang solidaritasnya kuat banget ya Bang ya? Iya. Sampai tahun dibuat sampai sekarang masih ada ya masih ada, dan anak-anak penerbangan sendiri pun ya bikin acara setiap 5 tahun sekali itu reuni akbar itu udah sering. Dari Blok M terus ke Halim itu udah sering ini. Pokoknya Blok M Halim. Cuman kalau Bogor belum. Belum. Karena mungkin dikit kali ya? Mungkin satu sedikit, keduanya mungkin jarang ada yang kenal kali ya. Karena mungkin jauh kali apa gimana gitu. Jadi Bang sebenarnya abang cukup berani juga Bang buat lari ke Jakarta, sekolah di Jakarta. Karena iya, pada saat itu saya memang niatnya sekolah gitu. Bukan nggak niat macam-macam yang ini, cuman mungkin karena kendala di lapangan, pengen sekolah itu kayaknya ya susah gitu ya itu ya. Masalahnya di situ halangannya itu sebenarnya. Kalau saya lihat anak sekarang itu lebih enak gitu ya sekolah itu, maksudnya nggak ada yang namanya tawuran, nggak ada yang namanya berantem. Ini kita tuh sebenarnya lagi sekolah itu dulu itu sebenarnya dibilang pengen sekolah bener tuh sulit, karena ya disitulah memang saatnya itu begitu gitu. Pengen sekolah tuh susah banget gitu, susah bangetnya kalau jalan sendiri. Ya pernah saya jalan sendiri, nggak ngikut sama basis ya. Saya pernah jalan sendiri, saya berangkat sendiri. Ya itulah, saya pernah berantem juga sendiri. Berantem sendiri? Iya. Di mana Bang? Di Cawang. Oh di Cawang? Iya. Arah berangkat sekolah. Jadi pada saat itu saya naik Pawan Wisata, turun di Cawang, nggak tahu belakang saya ini anak Bakti Jakarta, basis Pondok Gedenya. Itu saya turun, dia pun turun. Langsung dia manggil, ayo anak kapal nih pampir. Oh udah kenal tuh Bang? Udah kenal semua. Akhirnya berantem lah di situ. Dia sendiri juga? Dia satu patas. Oh satu patas sama iya, sendiri. Terus gimana Bang? Dibantai dong Bang? Iya dibantai. Berantem. Tapi alhamdulillah sih saya nggak kenapa-napa gitu. Ya karena mungkin lagi dulu pernah asalnya mah anak-anak dulu sekolah kan yang namanya TikTok gitu ya. Oh iya. Oke Bang. Iya, karena itu bukannya buat kesombongan, bukannya buat ini, hanya untuk ya jaga-jaga diri aja gitu. Tapi Bang emang benar yang saya tahu juga tukang pamit sendiri di Cibinong sendiri ya, di Cibinong sendiri ada nama di Bang. Apakah mungkin abang supaya itu di stay mana atau gimana, atau abang hidupin kapal sendiri nih? Di Cibinong sih saya nggak ngidupin kapal sendiri ya, karena saya lagi itu saya sering nongkrong itu dengan Surya Kencana Yapis, Sekai gitu ya. Oh, Mata Sekai. Itu di depan Ramayana. Ya cuman hanya nongkrong-nongkrong gitu aja sih karena ngabisin waktu ya. Karena lagi sekolahnya udahlah mau pulang sore aja atau malam gitu kan. Ya udah gitu aja gitu. Jadi nggak ngidupin basis karena di saat itu ya memang saya sendiri gitu. Apa ada yang pernah kayak apa?
Ada di situ tuh dulu si Mat Jambul, anak saya itu yang barengan saya, terus adik kelasnya si Merem. Oh, Merem tuh si Togok itu ada di situ juga. Ya memang setiap sore di situ itu sering terjadi bentrokan juga sih dulu. tapi ngerasain di Cibinong. Ngerasain sering. Itu seringnya itu dengan Tridharma Bogor. Mama Dede. Itu Dede. apa pakai nama apa pakai nama gabungan? Saya nggak pakai nama kapal, nggak pernah pakai nama siapa-siapa sih. Yang pas bentrok ya bentrok aja gitu. Cuma mereka tahu lah. Mereka tahu, iya. Mereka hanya tahu aja gitu. Karena wah mungkin patut gabung sama oh itu mas pampir apa nih? Iya, mungkin sebagian ada yang kenal, mungkin ada yang tahu nama, nggak tahu wajah, banyak kan gitu. Ada yang tahu wajah tapi nggak tahu nama gitu, gitu aja. Karena mungkin gue mau main itu jauh juga sekolah dan Iya, disitulah nama abang mungkin mulai terdengar ya bang. iya, iya. Kelas 2 naik kelas 3 gimana? Apa udah fokus apa masih ada bentrok-bentrok? Kelas 2 mau naik kelas 3 itu pernah terjadi ya tawuran lagi, itu berantem sama Bakti Jakarta lagi. Oh iya, itu antar sekolah. Itu di Cawang juga kejadiannya, sampai kita tuh pernah kejadian tuh anak kelas 1 kita ngenain anak kelas 2. Bahkan anak kelas 3-nya ngenain anak kelas 1 gitu. Oh jadi mereka anak kelas 3 ngenain anak kelas 1? Anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 1 ngenain anak kelas 2. Karena saking nggak kenalnya gitu, saking banyaknya, iya. Ternyata teman sendiri. Ternyata teman sendiri gitu. Sampai anak kelas 3 saya nih si Wawan itu pernah ngenain anak kelas 1 kan, kenal sininya kan, begitu mau di ini lagi saya tahan. Ini anak kelas 1 gua, anak basis Bagor. Akhirnya nggak jadi. Terus anak kelas 2 pun kena dibacok anak kelas 1 sini mukanya. Oh, saking banyak. Saking banyaknya gitu. Itu pernah di kelas 2 saya itu namanya Putra, sini sampai segini ya. Codet segini. Bacolet sendiri. Iya, apa satunya. Giginya sampai patah berapa gitu. Saking banyak. Iya, yang kasihannya orang tuanya juga. Sampai pernah kejadian itu salah satu dari sekolah kita tuh mau ditutup. Sampai saat itu Pak. Karena tiap hari itu ya begitu terus, berantem terus gitu tiap hari, tiap siang sampai sore itu begitu terus gitu. Sampai tiap hari itu pernah terjadi ya kasusnya itu pada saat itu Ibu Megawati itu pulang dari Halim, pulang ke ini kemana ceritanya ke istana lah, lewat situ ya. Di situ kita lagi berantem semua. Iya, jadi kita berantem dengan Bakti Jakarta, sampai Bakti Jakartanya tuh kita kejar dari Cawang atas sampai Cawang Kompor. Lari semua. Lagi semua itu. Padahal kita di belakangnya itu dikejar sama Brimob. Gitu ya. Jadi, padahal sangka mereka, wah ini sama Brimob nih, banyak nih. Ternyata sama Brimob. Iya. Jadi kita maju, dia maju lah di situ lah. Mental ya. Iya, tapi ya di situ sempet lama juga karena kayak emang lagi rame-ramenya partai kali ya. Jadi kita pun pakai ambil bendera partai. Jadi kayak kerajaan gitu, Majapahit. Majapahit banget itu. Majapahit banget. Kelas 3 ya. Kelas 2 naik mau kelas 3. Kelas 3 sendiri tragedi yang paling berkesan banget sih Bang. Yang sampai sekarang abang nggak lupain itu tragedi yang paling berkesan banget itu. Kelas 3 tragedi yang berkesan banget itu sebenarnya Lulusan apa gimana? kalau lulusan itu memang ya itu mah lucu aja gitu. Karena semuanya bercanda gitu, berantem gitu sama Bakti Jakarta, tapi nggak ada yang serius gitu. Bohong-bohongan berantemnya. Bohong-bohongan gimana? Iya berantem beneran gitu, nggak sambil kenal, cuman gitunya ngeledekin dia aja gitu, nggak cengan lah. nggak sampai ini banget. Karena emang apa kakak sendiri kan saya dengar emang lebih ke Bakti Jakarta kali. Iya, karena Bakti Jakarta itu sekolahnya itu dia di depan UKI gitu ya, di UKI-nya. Kalau kita kan di Halim. Karena memang dua sekolah itu memang saling berdekatan. Oh, karena Betul. emang kalau kayak di Bogor mungkin kayak
kayak tadi lah ya. Iya, mungkin gitu. Cuman kalau sebenarnya sih Baksi Jakarta dulu dengan STM penerbangan Halim itu nggak berantem. Nggak dulunya tuh. Pas saya kelas 1 itu baru mulai. Itu warisan dari anak kelas 3 yang lulus-lulusan. Karena mungkin dia katanya udah nggak ada musuh lagi, akhirnya teman sendirilah banyak yang dihantam. Gitu. Jadi emang udah mata rantai ya. Mata rantai kalau dibilang. Dahulunya ya. Dahulunya iya. Tapi apa di apa sampai lulus ya Mas? Sampai lulus saya. Lulus ya. Sampai lulus. Sampai kelas 3 lulus. Ada sedikit penyesalan Bang. Nyeselnya itu pas kelas 3. Pas kelas 3. Kelas 3. Heeh. Kenapa Bang? Jadi begini, begitu kelas 3, kok orang lain pada pacaran semua, kita nggak ada. Oh, Batangan mulu ya. jadi pikirnya punya cewek Abang. Iya semuanya gitu. Ya. Iya. Jadi sedikit penyesalan kan. Kenapa gua dulu nggak masuk semea gitu ya. Tapi ya bila pelajaran yang diambil dari Kakak sendiri akhirnya keserap lah ya. Ada sebagian keserap, ada juga yang enggak. Karena gimana ya, lagi kita mau sekolah itu, bahkan kita mau sekolah itu kayaknya sulit banget gitu. Sulitnya itu ya memang harus berbareng-barengan gitu. Kalau sekalinya nggak bareng ya terjadi ya seperti itu. Oh iya. Kalau kita sendiri agak was-was juga. Agak was-was juga, karena di saat itu memang kejadiannya itu ya anak sekolah semua begitu. Karena emang di 2000-an Ya pokoknya lah, tahun 2000-an emang emang lagi rame-ramenya. Jadi kita tuh ya berantem itu enggak seperti gimana, ayo ketemuan di mana, WhatsApp, enggak. Setiap ketemu pun walaupun kita sendiri ya berantem gitu. Ya begitu. Tapi abang waktu sekolah bawa mulu bel. Lagi dulu ya saya tiap hari bawa. Tiap hari bawa. Karena pegangan lah ya. saya berpikir begini, karena saya pada saat itu bawa sajam itu ya, mungkin kayak karena mungkin saya masih belum tahu namanya resikonya atau apa. Yang intinya saya sih dulu lagi sekolah, salah satu niat saya ingin nyampe ke sekolah, keduanya saya hanya melindungi diri saya, udah gitu. Emang buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga gitu. Abang kan pasti media sosial sekarang Bang. Banget Bang. Sampai yang namanya tawuran divideoin tuh Bang. Iya. Tawuran divideoin. Sampai senjatanya tuh parah-parah, banyak jatuh korban sampai meninggal. Dan terakhir yang kemarin tuh yang KKN kalau saya nggak ada. Bang, menurut abang tuh gimana sih Bang penggunaan media sosial untuk para pelajar itu? Kalau menurut saya itu sangat gimana ya, terlalu diumbar juga ya. Mungkin kalau kita kan dulu kan memang begitu, memang salah satunya yang nggak disengaja, respect gitu kan. Enggak, kalau ini kan dengan media sosial direkam atau itu berarti kan itu kan salah satu kan niat disengaja gitu. Jadi itulah perbedaannya. Mungkin kalau saya dulu melindungi diri, kalau ini ya lebih dibuat untuk menenarkan diri gitu. Mengekspos ya Bang. Mengekspos itu. Perbedaannya itu sangat lain. Sangat lainnya. Untuk menghindari tawuran sendiri gimana Bang? Versi abang sendiri? Kalau versi saya sih menghindari, lagi saya sekolah apa sekarang nih? Yang untuk pelajar sekarang? Untuk pelajaran sekarang ya buat apa sih? Kalau sekarang udah nggak ada, sekarang kan zamannya teknologi, kemajuan. Mungkin pada saat itu, zaman saya sekolah itu memang zamannya seperti itu. Tapi kan beda gitu, di sana itu lagi zaman saya itu teknologi itu nggak berkembang seperti sekarang ini gitu. Jadi lain lah. Ya untuk anak pelajar sekarang buat apa sih tawuran? Stop lah tawuran gitu. Nggak ada gunanya. Kasihan orang tua kalau misalkan udah terjadi meninggal atau apa gitu kan. Jadi menghindarinya lebih hindari seperti itu lah ya. Iya, hindari aja seperti itu. Iya, hindari tongkrong-tongkrongan, hindari yang ibaratnya media sosial yang merugikan buat nanti masa depannya. Untuk stop tawuran sendiri gimana Pak? Menurut abang stop tawuran di kalangan pelajar tuh sangat Bisa. gimana caranya?
itu harus jadi dari anak-anak sekolahnya sendiri gitu, dari hati juga mereka juga. Stop tawuran itu udah nggak ada gunanya. Saatlah kita membangun bangsa ini ke depannya ya jadi lebih baik lagi gitu. Kalau untuk ya mungkin kalau zaman saya ya nggak apa beda gitu kan, karena ya itu yang saya bilang, kalau di zaman saya itu karena kita tuh nggak disengaja refleks gitu, setiap ketemu refleks. Kalau di sini kan anak sekolah sekarang itu memang disengaja, bahkan ingin tenar namanya, inilah buat apa gitu, percuma. Karena jangan sampai negara kita ini termakan oleh kemajuan zaman, oleh zaman lain, negara lain. Orang negara lain udah mikirkan ke bulan, kita masih di bumi-bumi aja. Ya. Jadi buat apa gitu, nggak ada gunanya. Jadi untuk pelajar nih, semua Bang Pampir ini jauh sekolah ke Halim, dari Cibinong ke Halim itu suatu perjuangan karena emang niat buat sekolah, dan mungkin di jalur itu sendiri yang mau sekolah itu yang sampai bentrokan gitu ya Bang. Iya. Kalau zaman sekarang tuh kayak Iya. ya kayak diniatin banget, Diniatin sampai banget kan. malam-malam. Sampai malam-malam ya. Kalau kita kan dulu nggak ada niat. Nggak ada niat, kita ya begitu kejadiannya gitu. Nah, karena emang buat sekolah lah ya. Iya, jalur buat sekolah. Nah, itulah kawan, misalkan sedikit cerita tentang Bang Pampir nih. Bang Pampir Kapal Halim angkatan 2003 ya Bang? 2003. 2003, 2002, 2003. 2002, 2003 dia sekolah dan karena emang di jalur seperti itu, dan buat kalian pelajar-pelajar nih utamanya, gunakan media sosial itu dengan bijak, yang sampai media sosial itu kalian tawuran, direkam, dan malah untuk Merugikan diri sendiri itu. Jadi nggak ada gunanya. nggak ada gunanya ya. Iya. Karena ini sosoknya disengaja. Kalau saya dulu nggak disengaja. Kita hanya satu keinginan, sampai sekolahan nyampe aja itu. Untuk belajar pun sulit dulu tuh. Belajar sulit ya Bang. Bagi kalian harusnya bersyukur kalian itu masih bisa belajar dengan tenang. Karena Bang, karena adanya tawuran yang sekarang lebih parah-parah gini tuh karena sekolah-sekolah mau ditutup Bang. Kasian juga. Iya. Sekolah yang misalkan sekolah besar yang mungkin kedengeran tawuran di Bogor nih ya. Iya. Terutama di Bogor, mereka tuh sudah hampir mau ditutup gara-gara kelakuan pelajar Iya. sekarang. Iya. Jadi kawan, itulah sedikit pelajaran untuk kalian semua. Kita sudah berbagi bisa bicara nanti malah. Dan ada kuesioner Bang? Kuesioner apa tuh? Kata-kata bijak. Cukup stop tawuran sampai di sini. Buat apa lagi? Pikirkan masa depan kalian, karena bangunlah bangsa ini mulai dari hari ini, kedepannya juga untuk anak cucu kalian. Udah itu aja. Bangun negeri ini karena suatu saat anak cucu kalian. Nah, itu dari Bang Pampir. Dan yang selalu gue ingetin, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Iya. Karena kalau kalian sudah bersyukur, pasti kalian bahagia. Tetap tawaran pelajar, damai pelajar Indonesia. Terima kasih Bang Pampir. Iya, sama-sama.